Tribuners, senang sekali Elsa bisa menyapa kembali Tribuners di program Bincang Eksklusif bersama Universitas Semarang atau USM. Gimana nih Tribuners kabarnya hari ini? Puasanya masih semangat gak nih? Nah, ngomong-ngomong nih, di bulan ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar USM, Universitas Semarang. Siapa yang Tribuners yang belum tahu nih tentang USM? Pasti udah familiar ya sama USM satu ini. Nah, USM itu terletak di Jalan Soekarno-Hatta dan kita bakal ngobrol-ngobrol nih hari ini dengan Bapak Rektor Universitas Semarang, Dr. Insinyur Supari Priambodo MT. Halo Bapak. Halo Mbak Elsa ya. Iya betul, wah langsung hafal loh. Iya. Luar biasa ini. Gimana Bapak, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Masih semangat puasanya? Masih dong, Wih, luar masih biasa. semangat. Keren. Alhamdulillah nggak ada yang bolong. Alhamdulillah, Elsa juga kok. Cia, mantap ini Pak. Ngomong-ngomong kita mau ngobrol-ngobrol tentang USM nih Pak. Boleh ya tanya-tanya tentang USM? Silakan boleh. Oke, ya. Tapi sebelum tanya-tanya nih, kita kan sudah divaksin 3 kali dan juga syutingnya ini menerapkan protokol kesehatan Tribuners. Jadi kita izin lepas masker ya. Iya, sudah 3 kali. Monggo Bapak kalau mau lepas masker. Iya, kan lebih terlihat pesonanya gitu ya. Iya, betul. Lihat kelihatan senyumnya. Nah, itu dia. Kan daripada ditutupin senyumnya, Iya. mending terlihat saja seperti itu ya. Nah, senyum itu amalan. betul, ibadah ya Pak. Ibadah. Luar biasa. Nah Pak, ini kan deket-deket ini tanggal 23 Juni ya, akan Disnatalis ke-35 nih USM. Kira-kira nih, untuk USM akan segera memperingati Disnatalisnya ini, ada prestasi apa saja yang sudah ditorehkan? Boleh diceritakan? Iya, di ini Mbak Elsa ya. 35 tahun USM itu beroperasi, tepatnya tanggal 23 Juni nanti, beberapa hal telah dicapai oleh Universitas Semarang. Misalnya, dari sisi perolehan minat mahasiswa baru, Universitas Semarang itu termasuk perguruan tinggi yang mempunyai salah satu mahasiswa yang terbanyak di Kota Semarang. Jadi angkanya menyentuh sekitar 20.000 sekarang. Banyak sekali ya. Sebelum pandemi menyentuh 22.000. Setelah pandemi ini karena output lulusannya tetap, inputnya agak sedikit menurun karena kondisi perekonomian, keprihatinan kita semua, kekagetan dari kondisi tatap muka menjadi online dan hal yang lain, sehingga itu terasa oleh beberapa perguruan tinggi termasuk Universitas Semarang kena imbasnya. Namun alhamdulillah masih di angka sekitar 20.000. Itu dari sisi mahasiswa. Dari segi dosen, prestasinya ya jumlah doktornya makin bertambah banyak, jumlah profesornya juga makin bertambah banyak, dan jumlah dosennya juga alhamdulillah merangkak makin tambah banyak sehingga memperbaiki rasio perbandingan antara dosen dengan mahasiswa. Karena sekarang ada aturan 1 dosen sekian mahasiswa, itu sudah ada peraturannya sendiri. Nah, kemudian dari segi kurikulum tentu kami itu selalu mengupdate kurikulum minimal setiap 4-5 tahun sekali. Supaya materi-materi yang disampaikan di dalam kelas itu juga up to date. Ya, up to date dan tidak ketinggalan nanti kalau mahasiswa itu lulus dari USM. Nah, prestasi lain dari segi fasilitas Mbak Elsa. Dari segi fasilitas, Universitas Semarang ini pembangunannya pesat ya. Dari dulu di awal itu USM dikenal dengan universitas sebelah masjid. Aduh, kemudian, ya ada singkatan ya ternyata ya. Kemudian berkembang ada kelas sore ya, karyawan. Itu perkuliahan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9, jam 10 malam. Sehingga dikenal dengan istilah USM itu Universitas Siang Malam. Waduh, ada singkatan lainnya ternyata. Iya. Nah, kemudian dengan berdirinya menara baru ini, Menara Profesor Muladi SH, Profesor Dr. Muladi SH, USM meningkat singkatan dari universitas yang semakin megah. Nah, saya ingin menceritakan yang fasilitas terbaru di menara ini. Boleh. Yang menara ini ada 10 lantai, ditambah basement,
Ada banyak fasilitas di sini yang desainnya perpustakaannya 2 lantai, masing-masing lantai ada 1.500 meter persegi dan antar lantainya itu desainnya Mbak Elsa, nanti kalau Mbak Elsa ngamati ya, itu bukan tangga biasa. Tetapi tangga yang di tengahnya itu ada tempat-tempat transit bisa untuk diskusi seperti ini. Ada mejanya, ada kursinya yang nyaman, ada lantai yang gelaran, sukanya apalah di sana. Jadi di sampingnya itu hanya tangga biasa, tetapi di 80%-nya itu adalah tempat-tempat transit yang bisa untuk seperti anak-anak lantai gitu ya. Jadi seolah-olah tidak terasa perubahan dari lantai 8 ke lantai 9. Ada 2 lantai itu. Menarik ya tata kemudian ruangnya ya. Kemudian yang lainnya adalah bahwa selain jumlah ruang kuliah yang makin bertambah dan baik, juga ada ruang serbaguna di lantai 10 dan ada stage yang mahasiswa itu bisa perform di situ, apakah musik, apakah puisi, apakah tari-tari atau apa saja, atau kalau perlu orasi-orasi ilmiah atau orasi-orasi yang di open stage. Dan di seberang open stage itu ada tribun gitu yang bisa melihat pesertanya. Di balik tribun itu ada kolam renangnya. Ada kolam renang yang memenuhi standar setengahnya internasional. Jadi kalau internasionalnya itu ada 50 meter, ini 2 kalinya. Jadi 2 kali ke sana baru internasional. Jadi setengahnya. Kemudian lift tentu dilengkapi dengan lift dan lain-lain. Kemudian ada gedung parkir mobil ada di basement dan 1, 2, 3, 4 lantai separuh. Ada gedung parkir khusus sepeda motor. Nah, ini panjang nih kalau saya jelasin. Kenapa nih? Gedung parkir khusus itu ada 8 lantai, tetapi yang lantai pertama untuk kantin, 2, 3, 4, 5, 6 untuk parkir motor, 7, 8-nya untuk kafe. Ada kafe di rooftop gitu ya? Di rooftop ya, di mana kalau masa lalu itu kita naik Ngumbel baru lihat kota Semarang, sekarang ini bisa naik ke atas kafe, bisa lihat Gombel gitu ya. Jadi kebalik sekarang. Jadi nggak perlu susah-susah ke Gombel ya. Silakan diamati. Kalau weekend juga ada live musiknya dari unit kegiatan mahasiswa USM sendiri. Jadi by request, kalau peserta pengen gitar, yang gitar di situ ya. Jadi lebih live lah ya. Kemudian fasilitas yang lain kami punya ada unit kegiatan mahasiswa itu ada ruangan-ruangan untuk mahasiswa. Mahasiswa mau minat apa wes di sini, itu dituruti. Misalkan mau taekwondo, mau sepak bola, mau badminton, ada lapangan 6 lapangan badminton di Gelora Prof. Sudarto SH. Ada 1 lapangan basket di lantai 4. Nah, itu lantai 1, 2, 3-nya juga untuk parkir sepeda motor. Ya. Dan ada masjid pasti ya, ada auditorium yang juga bisa digunakan oleh umum asal mendaftar duluan dan sebagainya. Saya kira taman ini sudah kalau malam menggunakan lampu yang berasal dinyalakan oleh baterai, yang baterai itu diisi pada saat siang hari dengan tenaga surya, sinar matahari. Jadi USM ini didesain untuk menuju ke green campus, kampus yang hijau, kampus yang ramah lingkungan, dan sebagainya. Saya kira itu fasilitasnya. Ya. Tapi banyak sekali. Kemudian dari sisi akreditasi, tentu kita sudah mempunyai beberapa prodi yang sudah A akreditasinya, beberapa sudah sangat baik. Baik. Ini berarti luar biasa sekali ya, USM berarti mewadahi mahasiswanya untuk mengeksplor dirinya dan juga ternyata akreditasinya pun udah banyak yang A nih terbilangnya. Seperti itu ya Pak. Keren-keren, salut ini USM. Boleh nambahin lagi fasilitasnya? Boleh. Fasilitas yang lain itu adalah bahwa ruang kuliah di USM itu semuanya ber-AC, jadi nyaman. Kemudian masih di gedung Menara ini ada ruang
seminar modern. Oke, Itu apa didesain untuk seminarnya adik-adik mahasiswa di situ. Tetap di lantai 8 dan view-nya itu jalan tol Kaligawe Jatingaleh itu. Oh, Jadi ada gedung lengkung yang berkaca di ujung pinggir jalan tol sana, itu view-nya di sana. Kemudian di bawahnya ada ruang telekonferensi. Telekonferensi itu di mana setiap meja ada mic-nya dan bisa disupport dengan Zoom teknologi sehingga bisa bicara dengan orang-orang di luar kampus, di luar kota, bahkan di luar negeri. nah, betul. Makanya namanya telekonferensi. Ya. Saya kira itu beberapa fasilitas di Universitas Semarang yang patut diketahui oleh Tribuners semuanya. Wih, udah langsung akrab juga, langsung nyapa Tribuners. Keren, Pak, keren. USM kan juga mau merayakan Disnatalis ke-35 atau Lustrum ke-7 ya ini ya. Apakah ada program-program tertentu yang dilaksanakan untuk Disnatalis tahun ini, Pak? Ya, Mungkin betul boleh. sekali Mbak Elsa. Jadi di dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-35 atau kami sebut dengan Lustrum ke-7. Lustrum kan 5 tahunan ya. Ada beberapa program yang kami serieskan sederet gitu. Di antaranya adalah webinar Hari Bumi tanggal 22 April tahun 2022 yang baru saja diselenggarakan tadi. Berakhir sebelum Jumatan tadi dari pagi. Hadir di sana ada Pak Wali Kota Semarang, Mas Hendi, ya, Dr. Hendar Priyadi. Kemudian ada Profesor Sudarto PhD, MES PhD, beliau ketua pembina yayasan kami, sekaligus pegiat dan pakar lingkungan, sehingga sangat care terhadap bumi ini, ya. Jadi di Hari Bumi hadir juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Bambang Suranggono, mendatangkan juga pegiat ya, Kiai Mangrove yang sudah menanam mangrove itu sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun ya, menanami mangrove di Semarang bagian barat di Tugu ya, namanya Pak Sururi. Hadir juga peneliti kami Pak Dr. Edi Susilo, beliau bicara mengenai pipa resapan tadi yang itu bermanfaat untuk menyuntikkan cadangan air tanah di dalam tanah, sehingga yang biasanya segera banjir ini ada cadangan tanah. Dan Hari Bumi diperingati ini seluruh dunia dan tadi diselenggarakan di USM pagi sampai siang tadi. Kemudian yang lain adalah ada program beasiswa untuk 35 mahasiswa baru. Oh, ini baik. Free. Ya, dalam rangka Dies Natalis ke-35. Sehingga bagi mahasiswa, calon mahasiswa yang pinter silahkan segera daftar aja, ambil salah satu dari beasiswa ini, terbatas 35 sesuai dengan umurnya 35 ya. Kemudian ada program lomba karya tulis bagi mahasiswa dan pelajar. Sebentar lagi akan segera diumumkan. Yang lain ada penanaman pohon mangrove nanti. Kami, rektorat dan pejabat struktural akan datang ke Tugu untuk menanam mangrove langsung supaya bisa merasakan pengalaman menanam mangrove langsung. Itu bareng dengan Jarum Foundation Bakti Lingkungan, kemudian dan di tempat Pak Suri tadi. Oh, ya. Baik. Ada juga program bakti sosial ke panti asuhan dan karyawan-karyawan yang sudah baru saja purna dari USM untuk merekatkan tali kasih kami. Ada juga program donor darah. Kebetulan kemarin baru saja saya dinobatkan sebagai salah satu anggota kehormatan PMI. Wow. Nanti Selamat. akan ada kegiatan donor darah di USM. Kemudian ada ziarah ke para pendiri. Ini sebagai bentuk penghormatan USM kepada pendahulu-pendahulunya, guru-guru kami, menghargai jasa beliau yang sudah membuat USM jadi dalam kondisi seperti ini, yang harus kami kembangkan terus. Saat ini sudah ada 22 gedung
Wah, tadi ya, dari A 22. sampai V. V. Ya. Wow, baik Kemudian sekali. program lain adalah ada malam tasyakuran pada tanggal 22 Juni. Kemudian dilanjutkan paginya itu puncaknya adalah upacara lustrum ke-7 atau Dies Natalis ke-35 pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Luar biasa. Saya kira itu rentetan Rangkaian acara seperti acara itu ya. dalam rangka lustrum ke-7. Keren banget. Ini banyak banget acaranya. Banyak Mbak Serangkaian Elsa. acara. Jadi silakan nanti hadir melihat-lihat atau syuting-syuting muter-muter di sana, tribun-tribun. Biar Boleh para nih. tribuners tahu apa aja aktivitas yang dilaksanakan oleh USM. Lihat langsung USM lebih dekat seperti Iya. itu ya. Keren-keren. Ini langsung diundang oleh Pak Rektornya Iya. sendiri loh. Iya. Ayo Tribuners datang sekalian kepoin USM ya nggak? Kepoin USM. Nah, itu dia. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ini kan acaranya ada banyak banget dan kegiatannya pun juga A sampai Z ada semua seperti Iya. itu ya. Iya. Kalau dari Pak Rektor sendiri harapannya untuk USM di ulang tahun yang ke-35 ini apa Pak? Boleh diceritakan? Ya, oke. Untuk pada ulang tahun ke-35 ini, lustrum ke-7 ini, harapan kami adalah secara umum agar kondisi pandemi ini lekas berlalu lah ya. Ini jadi keprihatinan dunia, keprihatinan kita semua. Saya pun merasakan Tribuners semua terkena dampak ini ya. Segera berlalu sehingga bisa beraktivitas seperti new normal yang pembatasannya jadi minimal lah ya. Bahwa pemanfaatannya teknologi itu tetap ya oke, karena itu nggak bisa kita tolak ya. Betul. Revolusi industri 4.0 itu adalah gelombang yang nggak bisa kita tolak, sehingga meskipun nanti sudah pandemi lewat, pelaksanaan program belajar mengajarnya tetap pakai hybrid ya, pakai online bisa, pakai offline juga bisa. Artinya tidak ada kendala lah untuk tatap muka langsung, karena kami berharap dan kami merasakan pendidikan terbaik itu kalau tatap muka, langsung ada interaksi langsung. Itu harapan, dan harapan yang lain adalah semoga USM tetap dipercaya masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, adik-adiknya, saudaranya ke Universitas Semarang, menjadi pilihan terdepan bagi masyarakat di sekitar Semarang. Amin. Itu harapan Amin. USM. Semoga tercapai ya Pak. Amin. Seperti itu. Amin. Amin. Ya, dukungan para Tribuners semoga amin. Wih, siap. Oke, udah berbicara soal harapan nih Pak. Tapi kalau untuk kendala, mungkin tadi kan juga sudah membahas soal pandemi seperti itu ya. Kalau dari pengalaman USM selama pandemi ini kan juga pandemi masih berjalan seperti itu ya. Apa saja kendalanya dalam tatap muka mungkin atau dalam proses perkuliahan? Mbak Elsa, sangat dirasakan betul ya bahwa pemerintah itu sedang membuat regulasi mengenai pendidikan jarak jauh yang harus didukung oleh teknologi semacam Zoom meeting atau semacam itulah ya. Ada Microsoft Teams, ada yang lain juga. Namun kita tahu bahwa persiapan itu belum matang, tiba-tiba sudah pandemi. Betul. Sehingga dipaksa mau tidak mau ya harus jarak jauh gitu ya. Sehingga di sini muncul kekagetan dua belah pihak. Pertama, kekagetan para dosennya. Itu jadi kendala tersendiri. Yang sebelumnya itu materi-materinya itu offline, sekarang harus ke online. Dibuat online. Kemudian gitu ya. di awal-awal itu sempat ada beberapa platform. Oke. Ada yang lewat WA, ada yang lewat Line, ada yang lewat Instagram mengajarnya. Kemudian mahasiswa menuntut agar ada standarisasi platform. Oke. Akhirnya kami menggunakan salah satu, ini yang dipakai gitu ya. Kemudian di pihak yang lain, adik-adik mahasiswa pun kaget, dipaksa tiba-tiba online gitu ya. Apalagi online-nya adik-adik mahasiswa dan online-nya dosen itu beda tempat, di mana fasilitas jaringan internetnya itu berbeda. Oh iya betul. Mungkin lancar di bagian mahasiswanya, mahasiswanya di kota, tapi lambat
internet di dosennya, karena dosennya di pinggiran kota gitu barangkali ya. Iya. Tapi sebaliknya juga terjadi. Betul. Dosennya ada di kota, mahasiswanya ada di luar kota. Gitu. Jadi kendala-kendala ini mesti memunculkan kebijakan-kebijakan, kearifan-kearifan yang tentu itu bisa kita atasi. Namun itu sangat terasa, tapi alhamdulillah itu semua teratasi ya. Terbukti kami tetap mempunyai lulusan yang konstan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun secara umum inputnya lah ini yang agak berbeda karena banyak yang terkena imbasnya di masyarakat. Jadi itu kendala-kendalanya saya kira. Namun itu terlewati lah insya Allah dengan kearifan masing-masing. Mahasiswa juga bisa mengerti, dosen juga bisa memahami. Gitu. Saya kira begitu. Yang penting adalah komunikasi di antara sivitas akademik. Betul. Jadi sama-sama adaptasi seperti itu ya antara dosen dan juga mahasiswanya. Ya, luar biasa. Kemudian nih Pak, ada pertanyaan berikutnya mengenai untuk USM sendiri ke depannya pencapaian apa yang ditargetkan dari USM nih Pak? Ya, jadi Mbak Elsa ya. Tadi di depan saya sampaikan bahwa USM ini sudah pada titik seperti ini, maka kami mempunyai acara dalam rangka lustrum ke-7 ini adalah ziarah ke para pendiri. Itu sebuah penghargaan kami, namun itu tidak cukup. Penghargaan kami selanjutnya adalah kami harus tetap memperjuangkan untuk mengembangkan Universitas Semarang ini ke depan makin maju bersama dengan masyarakat di sekitar. Oleh karena itu kami harus dengan amanah ini harus membawa USM ini makin maju. Apalagi amanah ini bukan hanya dari para pendiri, para pendahulu ya, tetapi juga dari masyarakat yang sudah menitipkan anak-anaknya, menitipkan saudaranya untuk kuliah di USM. Ini juga harus kami tunjukkan dengan prestasi-prestasi. Oleh karena itu kami berniat untuk membuat USM ini unggul segera. Amin. Semoga juga baik dari dosennya, baik dari institusinya. Kalau fasilitasnya kan sudah yayasan alumni Universitas Diponegoro sudah menyiapkan fasilitas seperti ini. Jadi kalau fasilitasnya sudah unggul, kalau nggak diikuti dengan SDM dan institusi dan mahasiswanya ya ini jadi tentu kurang seimbang. Betul. Sehingga arah kedepannya adalah membuat SDM-nya unggul, institusinya unggul dan mahasiswanya juga unggul, lulusannya juga unggul. Jadi sebanding seperti itu ya. Luar biasa. Semoga ini juga tercapai cita-citanya. Amin. Amin. Doa para Tribuners. Semangat, Pak. Semangat selalu. Semangat. Baik. Dengar-dengar nih, Pak Rektor baru dapat penghargaan loh Tribuners. Penghargaan PWI Jateng Awards 2022 nih. Oh iya. Mungkin boleh diceritain Pak biar Tribuners pada tahu. Ya, ini mungkin kaitannya dengan yang beasiswa untuk 35 mahasiswa tadi ya. Jadi Universitas Semarang itu sejak awal itu memang menyasar pada masyarakat yang menengah bahkan ke bawah gitu ya. Karena dulu itu memang awalnya itu untuk memberi kesempatan pada adik-adik usia kuliah yang tidak tertampung di Undip. Karena mejanya terbatas, ruangnya terbatas. Kuotanya ya. Ya, akhirnya didirikanlah USM ini dan juga oleh alumni Undip. Jadi sehingga kami menyasar di menengah tadi, kemudian ke bawah. Makanya dulu dikenal dengan universitas yang sebelah masjid, universitas yang sangat murah, USM tadi ya. Jadi banyak singkatannya. Itu membawa misi besar kami, mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa membedakan tingkat kemampuan finansial. Sehingga kami di penghargaan PWI itu, Jateng itu, karena USM mempunyai program menjangkau yang tidak terjangkau. Kalau tidak dijangkau, mungkin ada masyarakat yang mau kuliah di USM tetapi kok kurang mampu ya. Itu saya anggap tidak terjangkau.
maka USM mengeluarkan kebijakan beasiswa supaya bisa menjangkau mereka. Ini kalimatnya adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Nah, untuk lustrum ke-7 ini kami sediakan 35 kursi mahasiswa baru untuk saudara-saudara atau rekan-rekan Tribuners semuanya untuk masuk di USM. Nah, itulah yang membuat Universitas Semarang mendapat penghargaan dari PPI Jawa Tengah. Itu sebuah kehormatan juga bagi kami. Keren-keren. Semoga ini prestasi yang ditorehkan bisa berkembang menjadi prestasi lainnya dan juga bisa dipertahankan seperti itu ya. Amin. Luar biasa ini. Tribuners 35 beasiswa. Oh ya, jangan lupa loh ya. Jangan lupa bahwa USM ini prestasi yang lain adalah sudah mempunyai lebih dari 42.000 alumni sejak sekali. Berdiri. Itu sudah berkarya di berbagai wilayah di Jawa, berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan kemarin ada Zoom dari para alumni dengan program saya masih WR3 dulu. USM memanggil alumni untuk menentukan ketua ikatan alumni USM yang baru. Itu ada yang dari luar negeri. Wah, dari Jepang, dari negara-negara Cina. Itu ada banyak alumni USM yang bekerja bahkan di luar negeri. Itu ikut Zoom, ikut memberikan masukan, memberikan pertimbangan USM ini ke depan sebaiknya seperti apa. Itu prestasi-prestasi. Jadi meskipun tadi menjangkau yang tidak terjangkau, alumninya tetap dijaga standar memenuhi kebutuhan masyarakat, saya kira. Itu kami jaga. Mengepakkan sayapnya sampai ke luar negeri ya ternyata alumni USM. Alumninya. Luar biasa. Keren ini Tribuners. Nah, nanti kapan-kapan Mbak Elsa kalau pengen wawancara salah satu alumni, kita bisa agendakan. Wah, boleh banget yang itu. di luar negeri. Nah, biar para Tribuners tahu lah bahwa ada alumni USM yang di luar negeri, bekerja di luar negeri. Boleh nih pakai ruang telekonferensi. Boleh. Nah, kan biar seru ya Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Aduh sayang banget ya. Untuk pertanyaan terakhirnya, pesan untuk Tribuners nih, kira-kira apa? Oh iya, oke. Para Tribuners, saya sebagai Rektor USM berpesan agar para Tribuners nomor 1 adalah jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker apabila di sekelilingnya ada orang lain, kemudian jaga jarak, cuci tangan sering, dan vaksin pasti. Karena itu bisa menjaga kesehatan kita, tetap survive, kemudian tetap belajar, dan jangan ragu-ragu untuk selalu membuka pikiran ke hal-hal yang baru. Karena ke depan itu era VUCA makin tajam. VUCA itu volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Maka kuncinya adalah tetapkan tujuan di depan, kemudian dalami, tingkatkan terus pengetahuan, dan adaptif cross-check sana-sini. Saring sebelum sharing kalau di sosmed. Tetaplah wise, tetaplah bijak, arif dalam menggunakan sosial media. Itu pesan dari saya. Ya, luar biasa sekali Pak Supari. Terima kasih banyak untuk pesannya dan juga udah mau Elsa tanya-tanya ini seputar USM. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Dan selamat ulang tahun untuk USM yang ke-35 ya Pak. Terima kasih Mbak Elsa. Semoga makin dan sukses. para Tribuners. Amin. Amin. Dan juga kegiatan-kegiatannya pun lancar seperti itu ya. Amin. Baik, terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Mbak Elsa dan terima para kasih Tribuners banyak. semuanya. Baik, Tribuners, sekian untuk bincang eksklusif bersama USM kali ini. Dan jangan lupa untuk saksikan bincang eksklusif berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elingtias, pamit undur diri. Sampai jumpa.